Selamat sore pemirsa, setelah lebih dari 30 hari disandra, akhirnya 10 WNI yang ditawan Abu Sayyaf hari ini dibebaskan. Namun masih ada 4 WNI yang disandra di waktu yang berbeda yang hingga kini belum dibebaskan. Pertanyaannya kemudian bagaimana proses negosiasi hingga 10 WNI ini bisa dibebaskan dan bagaimana upaya pemerintah untuk membebaskan 4 sandra yang lain. Inilah nanti akan kita bahas dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Rory Asyari. 10 anak buah kapal yang diculik kelompok militan Abu Sayyaf selama 5 pekan akhirnya dibebaskan. Kepolisian Filipina menyatakan ke-10 WNI tersebut kini berada di kediaman Gubernur Sulu, Filipina. Jelas sudah nasib ke-10 WNI anak buah kapal tunda KM Brahma 12 di Filipina. Menurut pihak kepolisian Filipina, ke-10 WNI tersebut kini berada di kediaman Gubernur Sulu, Abdusakur Tan Jin di Pulau Jolo, Filipina Selatan. Pihak kepolisian Filipina menyatakan ke-10 WNI tersebut dibebaskan pada Minggu tengah hari setelah sekelompok orang mengantarkan para sandera itu di tengah guyuran hujan lebat. Sementara ke-10 WNI tersebut kini masih berada di kediaman Gubernur Abdusakur untuk kemudian akan diserahkan kepada pihak konselor Indonesia di kota Zamboanga. Sejauh ini belum diketahui alasan pembebasan ke-10 WNI itu. Namun menurut salah satu sumber mengatakan pembebasan dilakukan setelah pihak perusahaan kapal membayar uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 14 miliar rupiah. Dengan demikian Abu Sayyaf diketahui masih menyandera 11 orang yaitu 4 orang warga negara Indonesia, 4 orang Malaysia serta masing-masing seorang warga Kanada, Norwegia, dan Belanda. Misalnya juga kasus tidak eksklusif Abu Sayyaf. Pemirsa, setelah 30 hari lebih disandra, akhirnya 10 WNI yang ditawan Abu Sayyaf hari ini dibebaskan, namun masih ada 4 sandera di waktu berbeda yang hingga saat ini juga belum dibebaskan. Nah, bagaimana proses negosiasi hingga 10 WNI ini bisa dibebaskan? Dan apa upaya pemerintah untuk membebaskan 4 sandera yang lain? Kita akan berbincang dengan Ridwan Habib, pengamat terorisme dan intelijen UI yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina. Mas Ridwan, selamat sore. Selamat sore, Rory. 10 WNI akhirnya berhasil dibebaskan. Nah, saat ini posisi mereka betul di rumah Gubernur Sulu di Filipina? Dari informasi yang kami dapatkan dari teman yang terlibat dalam operasi pembebasan ini, saat ini mereka sedang dalam perjalanan ke Manila. Mereka menggunakan helikopter, kemudian harapannya setelah sampai Manila bisa juga segera dibawa ke Jakarta. Ini artinya malam ini pun bisa langsung dibawa ke Jakarta. Jakarta. Tetapi kita masih menunggu kondisi kesehatan mereka karena sebagaimana kita lihat di foto-foto yang sudah beredar di sosial media, walaupun mereka makan ayam goreng dengan lahap, kondisinya fisiknya tidak kurang suatu apa, tapi pasti ada depresi psikis. Ada kelelahan fisik juga karena perjalanan dari sebuah tempat di mana mereka disandra menuju ke rumah gubernur itu membutuhkan waktu hampir 24 jam. Sejauh yang Anda tahu Mas Ridwan, bagaimana proses hingga akhirnya mereka di-drop atau diantarkan ke rumah Gubernur Sulu? Ya, tentu sebagai seorang akademisi kami melakukan kontak, melakukan riset dengan berbagai pihak. Salah satunya tentu dengan pemerintah dan pihak-pihak yang memahami proses negosiasi ini. Yang dilakukan adalah mencoba melakukan pendekatan tradisional karena kita kan sama-sama bangsa Melayu dan yang kami dengar negosiator itu berkomunikasi dengan pihak penculik, dalam hal ini faksi Abu Sayyaf, salah satu faksi Al-Habsi Misaya itu faksinya yang menculik, itu berkomunikasi dengan bahasa bukan bahasa Tagalog, dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang mereka tentu saja sangat terbatas ya, diksi yang mereka gunakan. Lalu kita, tim negosiator juga menjelaskan bahwa latar belakang kesukuan, juga latar belakang agama, itu menjadi salah satu faktor penting sehingga dalam waktu 33 hari, kalau kita melihat dari statistik kasus penyanderaan Abu Sayyaf, ini termasuk sangat cepat karena
Rata-rata itu bebas 3 bulan ke atas. Termasuk yang tahun 2005 lalu. Tahun 2005 di era Pak SBY ada kasus, saat itu dibebaskan Pak Benny Mamoto, salah satu negosiatornya 164 hari. Oke. Ya tentu tidak bisa apple to apple karena Ini kondisinya artinya berbeda. Ada proses negosiasi dengan Al-Habsyi Misaya ini. Iya. Selama berapa lama hingga akhirnya memutuskan untuk mereka membebaskan? Ya, Al-Habsyi Misaya ini kan faksi yang menculik. Negosiasi ini bisa jadi dilakukan langsung kepada pihak-pihak itu, bisa juga melalui perantara-perantara. Salah satu kebudayaan Sulu itu mereka sangat menghormati tetua adat. Ketua semacam yang dituakan gitu, suku, guru, sehingga faktor itu jadi penting. Lebih melalui orang-orang yang berpengaruh supaya dia bisa memberikan akses dan pengaruh kepada pihak-pihak yang menyandra itu penting. Karena itu membutuhkan 33 hari, tidak bisa langsung 7 hari atau beberapa hari. Berarti ini menggunakan orang-orang berpengaruh di Sulu untuk juga menembus akses ke faksi dari Abu Sayyaf, yakni Al-Habsyi Misaya ini tadi, Mas. Iya, karena salah satu buktinya adalah mereka dibebaskan di rumah gubernur. Oke. Itu membuktikan bahwa mereka menghormati pemerintah daerah, dan mereka end of the case gitu, case close gitu. Oke. Case close. Pertanyaan masyarakat semua adalah sekarang, apakah kemudian perusahaan membayar uang tebusan 15 miliar rupiah itu? Saya kira saya tidak dalam posisi yang bisa menjawab itu ya, karena tentu ini adalah pihak pemerintah dan perusahaan yang mempunyai wewenang itu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa dalam teori penyanderaan, uang itu hanya salah satu faktor kecil saja. Walaupun misalnya ada uang, tapi tidak kemudian lihai dalam berkomunikasi, tidak pintar berdiplomasi, akan gagal. Ambil contoh tahun 2015, satu sandera dari Malaysia, Bernard Tan, itu mereka mau membayar loh, pihak keluarganya sudah mau membayar. Tetapi tetap saja dieksekusi. Artinya uang ini bukan faktor utama di sini. Ada faktor kesabaran negosiator, ada faktor pendekatan tradisional sama suku, sama agama. Ada faktor juga kerjasama media, karena media kan senyap nih, tidak kemudian hingar-bingar begitu ya, sehingga pihak penculik pun merasa nyaman. Oke, ini berarti Anda mengatakan bukan kapasitas Anda untuk menyatakan apakah ini berarti perusahaan membayar atau tidak. Kita tunggu juga pernyataan resmi dari pemerintah terkait dengan uang sandera ini, dikarenakan pemerintah pun tidak menginginkan, pemerintah Filipina juga tidak menyarankan untuk membayar itu karena akan menimbulkan presiden buruk. Tapi beberapa hari yang lalu kita dikaitkan dengan eksekusi satu warga Kanada berusia 63 tahun. Apa perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh Kanada yang sama-sama warganya disandra oleh Abu Sayyaf dengan pemerintah Indonesia? Ya, pembunuhan Rizdel secara keji seminggu yang lalu ya, seminggu sebelum pembebasan ini, itu sangat keji karena kepalanya ditenteng dalam tas plastik lalu dilepas begitu saja di pinggir jalan. Ini sangat membuktikan bahwa kelompok penculik tidak menganggap sama sekali pemerintah Kanada. John Rizdel ini seorang eksekutif, CEO sebuah perusahaan besar, tapi kemudian proses 7 bulan, 7 bulan ya, bisa dibayangkan 7 bulan itu berakhir dengan pembunuhan sekecil itu. Dan sekarang masih ada satu warga negara Kanada lagi. Betul, seingat saya satu warga Kanada dan satu Spanyol ya, yang bersama mereka diculik. Ini membuktikan pendekatan formal tidak cukup. Mas, kita akan bergabung dengan rekan saya, ada Rosalin Asmarantika yang nampaknya di Istana Bogor, Jawa Barat saat ini sedang ada konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan bergabung bersama-sama ke Istana Bogor. SWT, akhirnya 10 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret 2016 yang lalu saat ini telah dapat dibebaskan. Posisi detik ini menuju ke Jakarta dan di Ini adalah pernyataan dari Presiden. Anda bisa melihat didampingi oleh Menlu, yakni Retno Marsudi dan juga Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, begitu, dan Presiden menyampaikan bahwa 10 warga negara Indonesia yang saat ini sudah dibebaskan dalam perjalanan menuju Jakarta dari Filipina.
Dan ini adalah kabar baik tentunya saja terkait dengan pembebasan 10 warga negara ini, namun masih ada PR terkait 4 warga negara Indonesia yang juga belum dibebaskan. Kita akan kembali coba untuk bergabung ke Istana Bogor. Baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih terutama juga saya tujukan kepada pemerintah Filipina. Tanpa kerja yang baik, tanpa kerja sama yang baik, upaya perusahaan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Dan saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK. Presiden tadi juga sempat menyampaikan pemirsa bahwa saat ini pemerintah terus mengupayakan pembebasan 4 ABK kapal yang lain yang diculik di waktu yang berbeda. Kalau yang 10 WNI pertama diculik pada tanggal 26 Maret, ini yang kedua diculik tanggal 16 April 2016 atau kurang lebih 2 minggu setelahnya. Nah, 4 orang yang belum dibebaskan ini diduga juga diculik oleh salah satu faksi dari kelompok Abu Sayyaf. Mereka menggunakan kapal Tunda TB Henry dan juga kapal Tongkang Christie, perjalanan dari Cebu, Filipina ke Tarakan. Nah, 1 orang ABK tertembak dalam peristiwa pembajakan ini, 5 orang selamat dan 4 orang disandra sejak tanggal 16 April 2016 hingga kini belum dibebaskan. Inilah yang menjadi PR pemerintah Indonesia saat ini. Dan kita akan mencoba bergabung kembali ke Istana Bogor untuk menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Wartawan yang saya hormati, sebagaimana bahwa saat ini 10 ABK WNI kita sudah berada di dalam pesawat di Airbus Sambuanga dan siap untuk diterbangkan ke Jakarta. Dan Bapak Presiden sudah menyebutkan bahwa upaya pembebasan ini melibatkan semua atau banyak pihak, semua anak bangsa. Oleh karena itu kita sampaikan bahwa ini adalah diplomasi total yang tidak saja hanya mereka end of the case gitu, case close gitu, Okay. case close. Pertanyaan masyarakat semua adalah sekarang, apakah kemudian perusahaan membayar uang tebusan 15 miliar rupiah itu? Saya kira saya tidak dalam posisi yang bisa menjawab itu ya, karena tentu ini adalah pihak pemerintah dan perusahaan yang mempunyai wewenang itu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa dalam teori penyanderaan, uang itu hanya salah satu faktor kecil saja. Walaupun misalnya ada uang, tapi tidak kemudian lihai dalam berkomunikasi, tidak pintar berdiplomasi, akan gagal. Ambil contoh tahun 2015, satu sandera dari Malaysia, Bernard Tan, itu mereka mau membayar loh, pihak keluarganya sudah mau membayar. Tetapi tetap saja ditinggal, dieksekusi. Artinya uang ini bukan faktor utama di sini. Ada faktor kesabaran negosiator, ada faktor pendekatan tradisional sama suku, sama agama. Ada faktor juga kerjasama media, karena media kan senyap nih, tidak kemudian hingar-bingar begitu ya, sehingga pihak penculik pun merasa nyaman. Oke, ini berarti Anda mengatakan bukan kapasitas Anda untuk menyatakan apakah ini berarti perusahaan membayar atau tidak. Kita tunggu juga pernyataan resmi dari pemerintah terkait dengan uang sandera ini, dikarenakan pemerintah pun tidak menginginkan, pemerintah Filipina juga tidak menyarankan untuk membayar itu karena akan menimbulkan presiden buruk. Tapi beberapa hari yang lalu kita dikaitkan dengan eksekusi satu warga Kanada berusia 63 tahun. Apa perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh Kanada yang sama-sama warganya disandra oleh Abu Sayyaf dengan pemerintah Indonesia? Ya, pembunuhan Rizdal secara keji seminggu yang lalu ya, seminggu sebelum pembebasan ini, itu sangat keji karena kepalanya ditenteng dalam tas plastik lalu dilepas begitu saja di pinggir jalan. Ini sangat membuktikan bahwa kelompok penculik tidak menganggap sama sekali pemerintah Kanada. John Rizdal ini seorang eksekutif, CEO sebuah perusahaan besar, tapi kemudian proses 7 bulan
7 bulan ya, bisa dibayangkan 7 bulan itu berakhir dengan pembunuhan sekecil itu. Dan sekarang masih ada satu warga negara Kanada lagi. Betul, seingat saya satu warga Kanada dan Selamat sore pemirsa, setelah lebih dari 30 hari disandra, akhirnya 10 WNI yang ditawan Abu Sayyaf hari ini dibebaskan. Namun masih ada 4 WNI yang disandra di waktu yang berbeda yang hingga kini belum dibebaskan. Pertanyaannya kemudian bagaimana proses negosiasi hingga 10 WNI ini bisa dibebaskan dan bagaimana upaya pemerintah untuk membebaskan 4 sandra yang lain. Inilah nanti akan kita bahas dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Rory Asyari. 10 anak buah kapal yang diculik kelompok militan Abu Sayyaf selama 5 pekan akhirnya dibebaskan. Kepolisian Filipina menyatakan ke-10 WNI tersebut kini berada di kediaman Gubernur Sulu, Filipina. Jelas sudah nasib ke-10 WNI anak buah kapal tunda KM Brahma 12 di Filipina. Menurut pihak kepolisian Filipina, ke-10 WNI tersebut kini berada di kediaman Gubernur Sulu, Abdusakur Tan Jin di Pulau Jolo, Filipina Selatan. Pihak kepolisian Filipina menyatakan ke-10 WNI tersebut dibebaskan pada Minggu tengah hari setelah sekelompok orang mengantarkan para sandera itu di tengah guyuran hujan lebat. Sementara ke-10 WNI tersebut kini masih berada di kediaman Gubernur Abdusakur untuk kemudian akan diserahkan kepada pihak konselor Indonesia di kota Zamboanga. Sejauh ini belum diketahui alasan pembebasan ke-10 WNI itu. Namun menurut salah satu sumber mengatakan pembebasan dilakukan setelah pihak perusahaan kapal membayar uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 14 miliar rupiah. Dengan demikian Abu Sayyaf diketahui masih menyandera 11 orang yaitu 4 orang warga negara Indonesia, 4 orang Malaysia serta masing-masing seorang warga Kanada, Norwegia, dan Belanda. Spanyol ya, yang bersama mereka diculik. Ini membuktikan pendekatan formal tidak cukup. Oke, kita akan bergabung dengan rekan saya, ada Rosalin Asmarantika yang nampaknya di Istana Bogor, Jawa Barat saat ini sedang ada konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan bergabung bersama-sama ke Istana Bogor. Subhanahu wa ta'ala, akhirnya 10 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret 2016 yang lalu saat ini telah dapat dibebaskan. Posisi detik ini menuju ke Jakarta dan di Ini adalah pernyataan dari Presiden. Anda bisa melihat didampingi oleh Menlu, yakni Retno Marsudi dan juga Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, begitu, dan Presiden menyampaikan bahwa 10 warga negara Indonesia yang saat ini sudah dibebaskan dalam perjalanan menuju Jakarta dari Filipina. Dan ini adalah kabar baik tentunya saja terkait dengan pembebasan 10 warga negara ini, namun masih ada PR terkait 4 warga negara Indonesia yang juga belum dibebaskan. Kita akan kembali coba untuk bergabung ke Istana Bogor. Baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih terutama juga saya tujukan kepada pemerintah Filipina. Tanpa kerja yang baik, tanpa kerja sama yang baik, supaya perusahaan tersebut Misalnya juga beda eksklusif Abu Sayyaf. Pemirsa, setelah 30 hari lebih disandra, akhirnya 10 WNI yang ditawan Abu Sayyaf hari ini dibebaskan, namun masih ada 4 sandera di
waktu berbeda yang hingga saat ini juga belum dibebaskan. Nah, bagaimana proses negosiasi hingga 10 WNI ini bisa dibebaskan? Dan apa upaya pemerintah untuk membebaskan 4 sandera yang lain? Kita akan berbincang dengan Ridwan Habib, pengamat terorisme dan intelijen UI yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina. Mas Ridwan, selamat sore. Selamat sore, Rory. 10 WNI akhirnya berhasil dibebaskan. Nah, saat ini posisi mereka betul di rumah Gubernur Sulu di Filipina? Dari informasi yang kami dapatkan dari teman yang terlibat dalam operasi pembebasan ini, saat ini mereka sedang dalam perjalanan ke Manila. Mereka menggunakan helikopter, kemudian harapannya setelah sampai Manila bisa juga segera dibawa ke Jakarta. Ini artinya malam ini pun bisa langsung dibawa ke Jakarta. Jakarta. Tetapi kita masih menunggu kondisi kesehatan mereka karena sebagaimana kita lihat di foto-foto yang sudah beredar di sosial media, walaupun mereka makan ayam goreng dengan lahap, kondisinya fisiknya tidak kurang suatu apa, tapi pasti ada depresi psikis. Ada kelelahan fisik juga karena perjalanan dari sebuah tempat di mana mereka disandra menuju ke rumah gubernur itu membutuhkan waktu hampir 24 jam. Sejauh yang Anda tahu, Mas Ridwan, bagaimana proses hingga akhirnya mereka di-drop atau diantarkan ke rumah Gubernur Sulu? Ya, tentu sebagai seorang akademisi, kami melakukan riset dengan berbagai pihak. Salah satunya tentu dengan pemerintah dan pihak-pihak yang memahami proses negosiasi ini. Yang dilakukan adalah mencoba melakukan pendekatan tradisional karena kita akan sama-sama bangsa Melayu dan yang kami dengar negosiator itu berkomunikasi dengan pihak penculik, dalam hal ini faksi Abu Sayyaf, salah satu faksi Al-Habsyi Misaya itu faksinya yang menculik, itu berkomunikasi dengan bahasa bukan bahasa Tagalog, dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Yang mereka tentu saja sangat terbatas ya, diksi yang mereka gunakan. Lalu tim negosiator juga menjelaskan bahwa latar belakang kesukuan, juga latar belakang agama, itu menjadi salah satu faktor penting sehingga dalam waktu 33 hari, kalau kita melihat dari statistik kasus penyanderaan Abu Sayyaf, ini termasuk sangat cepat, karena rata-rata itu bebas 3 bulan ke atas. Termasuk yang tahun 2005 lalu. Tahun 2005 di era Pak SBY ada kasus, saat itu dibebaskan Pak Benny Mamoto, salah satu negosiatornya 164 hari. Oke. Ya tentu tidak bisa apple to apple karena ini kondisinya berbeda. Ada proses negosiasi dengan Al-Habsyi Misaya ini. Iya. Selama berapa lama hingga akhirnya memutuskan untuk mereka membebaskan? Ya, Al-Habsyi Misaya ini kan faksi yang menculik. Negosiasi ini bisa jadi dilakukan langsung kepada pihak-pihak itu, bisa juga melalui perantara-perantara. Salah satu kebudayaan Sulu itu mereka sangat menghormati tetua adat. Ketua semacam yang dituakan gitu, suku, guru, sehingga faktor itu jadi penting. Lebih melalui orang-orang yang berpengaruh supaya dia bisa memberikan akses dan pengaruh kepada pihak-pihak yang menyandera itu penting. Karena itu membutuhkan 33 hari, tidak bisa langsung 7 hari atau beberapa hari. Berarti ini menggunakan orang-orang berpengaruh di Sulu untuk juga menembus akses ke faksi dari Abu Sayyaf, yakni Al-Habsyi Misaya ini tadi, Mas. Iya, karena salah satu buktinya adalah mereka dibebaskan di rumah gubernur. Oke. Itu membuktikan bahwa mereka menghormati pemerintah daerah, dan